saya masuk langsung ke 12 ya. Kalau yang ke 11 itu kemarin saya lupa ya, tidak membagikan itunya, materinya, tinggal dibaca saja. Tadinya mau ngasih tugas juga, tapi ya nggak usah ya, mau tugas mau enggak ya, yang pertemuan 11 atau dibaca saja. Tawaran saja itu mah. Jadi tentang penilaian kelas ya, penilaian kelas. Nah, nanti akan dibagikan via Google Classroom. Untuk hari ini topiknya adalah terkait dengan analisis butir soal ya, analisis butir soal, dan jika memungkinkan nanti langsung ke penggunaan anatesnya ya, supaya pertemuan 12-13 itu yang ke-13 Anda langsung mengolah hasil tes itu dengan menggunakan anates. Untuk uji coba soal bagaimana, sudah bisa dilakukan atau sudah ke sekolah semua atau belum, atau ada yang belum gitu? Sudah, Pak. Kalau sudah ya, Adi sudah ya, sudah belum Di? Sudah ya. Kemudian Anis Maimunah, gimana, sudah uji coba soalnya Anis? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, semuanya kayaknya sudah ya. Nah, semoga sudah, karena nanti selanjutnya kita analisis. Untuk selanjutnya langsung saja saya akan membagikan ini ya, materinya ya. Oke, di sini analisis butir soal itu tujuannya adalah sebenarnya kita akan mencoba menganalisis soal yang telah diuji coba, nah secara empirik ya. Nah, biasanya kan kualitas soal itu kita lihat secara kualitatif dulu. Anda kemarin salah satunya dengan menjudgment ya, pada saat membuat kisi-kisi, memeriksa petanya gitu ya, kemudian memeriksa soalnya. Nah, kita lanjutkan secara empiriknya. Ada 4 ya sebetulnya, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, di sini saya tampilkan dulu karena panjang ya, banyak. Tapi nanti akan disingkat saja. Yang saya sampaikan hanya prinsip dasarnya saja, gitu ya. Nah, di sini terkait dengan validitas, gitu ya. Terkait dengan validitas dan reliabilitas dulu. Jadi, suatu soal itu dikatakan baik apabila, nah, salah satunya dia mempunyai validitasnya yang baik, reliabilitasnya yang baik juga. Pada pertemuan ke-9 kalau tidak salah ya, sebelumnya pernah ya dibahas juga tentang kualitas soal ya. Nah, di sini kalau validitas itu diartikan bahwa suatu tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya atau bahasanya ke mengetes sesuatu, nah sebaiknya alat tes itu bisa mengukur hal tersebut gitu ya. Nah, di sini sebuah tes dapat mengukur apa yang hendak diukur gitu ya. Kalau kita mau mengukurnya tinggi badan, ya gunakanlah meteran ya, jangan kilogram ya, jangan kiloan gitu. Kalau kita mau mengukurnya berat badan, gunakanlah alat kiloan gitu ya. Jadi itu artinya ya. Jadi validitas di sini sebaiknya tes yang dibuat itu memang bisa mengukur apa yang hendaknya diukur. Nah, dalam validitas ada 2, ada yang disebut validitas logis, ada validitas empirik. Kalau validitas logis terkait kualitas isi soalnya, gitu ya. Nah, kalau validitas empirik terkait dengan nanti hasil hitungannya dengan menggunakan beberapa rumus ya. Nah, kemudian yang kedua, reliabilitas. Kalau ini terkait dengan konsistensi ya, konsistensi hasil pengukuran. Jadi kapanpun, dimanapun, ketika kita memberikan tes pada siswa, akan bisa memberikan hasil yang sama. Bukan hasil tes siswanya sama, tapi di sini maknanya adalah bisa memberikan informasi terkait kemampuan anak yang kita tes itu maksudnya ya. Jadi tidak begini, misalkan
ketika diberikan ke kelas A hasilnya 60, ke kelas B juga 60 juga, bukan begitu. Tapi ketika memberikan tes kepada kelas A, hasilnya misalkan 70. Nah, ketika kita memberikan tes ke kelas B, nah kalau kemampuan anaknya itu adalah sama, bisa saja 70. Tapi kalau kemampuan anaknya bisa lebih tinggi, mungkin saja bisa lebih tinggi nilainya, gitu ya. Nah, ini kaitan konsistensi. Nah, ini kan yang dulu pernah disampaikan terkait validitas dan reliabilitas. Nah, yang diharapkan kan begini, tepat sasaran dan konsisten, gitu ya. Nah, tidak tepat sasaran tapi tidak tepat sasaran tapi konsisten, konsisten tapi tidak tepat sasaran. Kalau ini, nah bagaimana agak-agak ya sedikit tepat dan kurang konsisten juga. Kalau ini sangat ngacak sekali, tidak tepat dan tidak valid dan tidak reliable. Pemaknaannya begitu. Nah, ini macam-macam validitas seiring ke sini kan mengalami perkembangan. Nah, validitas. Tapi intinya dari sini, karena isu tentang validitas ini kan mengalami perkembangan. Tapi yang ingin saya disampaikan saat ini, bicara tentang validitas itu bukan masalah bicara tentang angka katanya ya, tapi juga bicara tentang isinya, argumennya gitu ya. Bahwa tadi alat tesnya itu betul-betul bisa membedakan, bisa memberikan informasi terkait kemampuan siswa gitu ya. Nah, di sini tadi yang disampaikan validitas logis, validitas empirik. Kalau validitas logis terkait isinya ya, dan juga isi di sini adalah terkait dengan kenapa Anda diminta memeriksa misalkan nanti di judgment-nya salah satunya oleh guru SMA ya, juga oleh ahli materi yang kita buat soalnya. Itu salah satunya untuk melihat apakah isinya itu sudah sesuai tidak gitu ya. Nah, baik dengan kurikulumnya. Kalau di sini kan mengukur isi dengan tujuan dan isi materi. Jadi maka diturunkan kan dari KD gitu ya, dibuat IPK sampai dibuat indikator IPK ya, kemudian indikator soal sampai dibuat soalnya. Sedangkan validitas empirik di sini intinya nanti itu dihitung secara statistik gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya bisa ada yang bisa menunjukkan kemampuan anak pada saat sekarang atau juga bisa meramalkan gitu ya kemampuan anak di masa yang akan datang. Nah, di sini terkait Mas ini bahwa tes hasil belajar itu memang dengan tepat telah mengukur apa yang harusnya diukur. Ini kaitan dengan validitas. Nah, secara logika isi untuk menguji apa tes. Jadi, nah tes ini paling tidak harus merepresentasikan dari materi yang kita teskan ya. Kemudian di sini disebutkan apakah tesnya representatif atau tidak, artinya sudah memenuhi tidak isinya, baik dari kalau dalam tes yang kita buat itu apakah mencakup atau sudah memenuhi representasi dari KD yang kita pilih atau tidak gitu ya, bahasanya kan semacam gitu. Kalau konstruksi ini terkait dari apa istilahnya kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Ini kaitan dengan apa istilahnya konstruksinya. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa validitas itu berkaitan dengan bisa meramalkan, juga bisa betul-betul sebagai bandingan ya. Jadi di sini apabila kita memberikan tes itu bisa menunjukkan kemampuan anak itu pada saat sekarang. Nah, untuk mengetahui validitas alat ukur ini banyak rumus yang digunakan ya. Nah, ada juga yang menggunakan simpangan, gitu. Ada juga yang menggunakan angka kasar di sini ya. Nah, di sini digunakan produk common oleh person ya.
ini rumusnya. Ini dengan menggunakan simpangan, kalau juga ini dengan menggunakan dengan angka kasar ya. Nah, sebetulnya ini sekalian semacam statistik juga ya, di mata kuliah statistik kita tinggal memasukkan. Nah, di mana di sini saya hanya menunjukkan rumusnya saja ya. Nah, tahapannya ada, silakan kalau masih manual. Tapi sekalian ya, jadi ini hanya sebut tahu saja. Ini dengan simpangan, maka di sini kita akan melihat bagaimana koefisien korelasi antara variabel X dan Y, yang mana variabelnya itu nanti dikorelasikan, gitu ya. Nah, ini cara perhitungannya, gitu ya. Ini adalah hasil tes yang mana diambil menggunakan rumus ini ya. Nah, ini kemudian dengan angka kasar seperti ini rumusnya. Kemudian, nah ini kita menghitung data yang sama, gitu ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan. Nah, hanya saja kita membuat tabel seperti ini, gitu ya. Nah, ini korelasi XY, kemudian ini dikuadratkan, kemudian ada XY, kemudian dimasukkan saja angkanya ke sini. Nah, sehingga hasilnya nanti 0,75 katanya ya. Nah, kalau dengan angka kasar, ini 0,745, ternyata sama ya. Kebetulan sama saja ya. Nah, kemudian di sini ada juga korelasi positif katanya. Nah, bahwa nilai IPA dan matematika di sini misalkan ya. Kondisi nilai matematika sejajar dengan IPA karena naik turunnya nilai matematika mengikuti naik turunnya nilai IPA. Jadi bisa dikatakan apabila nilai IPA-nya naik maka nilai matematikanya naik. Nah, itu bisa menandakan ada hubungan atau korelasi. Memang yang digunakan rumusnya adalah product moment ya. Tapi juga ada juga korelasi itu menunjukkan halnya hubungan yang negatif. Nah, kalau hasilnya begini positif, ya ini ada hubungannya baik ya. Nah, bisa diartikan semacam tadi ini. Tapi kalau negatif, nah biasanya gini, kalau suatu tes diberikan nilai bahasa Indonesia itu semakin tinggi, nilai bahasa Indonesia maka nilai matematikanya semakin turun. Nah, bisa begitu. Ini kaitan kalau negatif. Di sini nanti menafsirkan harga yang tadi nanti ada yang digunakan R tabel gitu ini tuh ya, ada juga yang memang digunakan nanti apa istilahnya dengan klasifikasi. Nah, gitu ya, pengelompokan. Nah, kemudian ini kaitan dengan instrumennya ya, hasilnya. Nah, kemudian kalau ini berkaitan dengan validitas butir soal. Kalau kaitan dengan validitas butir soal, di sini ini yang Anda lakukan ya. Misalkan ada sekian nama, nah ini ada butir soalnya 1 sampai 10, kemudian dihitung dulu skor totalnya, gitu. Nah, kita ingin tahu validitas dari setiap soal ini, gitu ya. Nah, di sini kita akan tinggal memasukkan saja, siapkan tabel seperti ini, gitu ya. Nah, tadi kan hanya saja nanti Anda buat tabelnya seperti ini. Jadi kalau betul ini angka 1 itu kalau betul 1, kalau 0 itu salah gitu ya. Jadi 1010. Misalkan Ahmad soal 1 sampai 10. Kalau betul tambahkan angka 1 di sini, kalau salah 0. Begitupun soal ketiga, kalau betul 1, kalau salah 0. Dihitung jumlahnya 8. Kemudian dihitung saja. Nah, ini kemudian nanti dimasukkan ke sini Ahmad misalkan. X-nya 1, X-nya apa? Nah, X-nya soal yang ini ya. Totalnya adalah Y-nya adalah total jawabannya. Gitu. Jadi jawaban yang betul nanti dikaitkan dengan skor total kalau ini. Ya. Katakanlah ini perhitungannya yang penting nggak terlalu di ini juga nggak apa-apa ya kalau ini, karena saya tidak akan memberikan tes yang seperti ini nanti. Tapi yang penting pemaknaannya. Nah, kemudian ada juga di sini ada cara lain ya. Ini hasilnya 0,52. Kalau 0,52 masuknya ini biasanya kan sudah. Nah, kalau di sini ada juga dengan poin visceral gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini ada poin visceral sama dengan MP. MP itu adalah
rata-rata seperti subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari dan selanjutnya ya. Nah, akhirnya setelah dihitung ini 0,44 katanya kan ada dua cara begini. Anda nanti tinggal ikuti saja ya, yang begitunya pelajari saja sendiri. Kemudian ini adalah salah satu contoh juga bahwa menghitung validitas dengan angka kasar dari sebuah ilmu tes alam dan aljabar diperoleh 10 siswa yang hasil sebagai berikut katanya ya. Nah, di sini ada skor IPA, skor aljabar, kemudian dihitung. Nah, gitu ya. Ini mah tapi tidak ditugaskannya kepada Anda ya. Kalau kita online nggak usah. Nah, kemudian kaitan dengan reliabilitas. Kalau reliabilitas di sini ada banyak cara ya. Ada dengan metode 2 tes, ada metode 1 tes, split hub dan split hub method, dan juga KR20 atau 21 ya. Nah, kalau tadi reliabilitas terkait dengan kesahihan, apakah soal itu betul-betul tepat bisa mengukur gitu ya, apa yang harus diukur. Nah, biasanya nanti hasilnya dalam bentuk begini, angka ya 0, sekian. Ini pakai poin visceral atau juga ini pakai produk moment ya seperti ini. Jadi ada begitu. Itu sajalah yang dipahami ya. Nah, kemudian ini terkait reliabilitas ada banyak cara juga ya. Ini yang menggunakan metode Pearson. Kemudian juga ini nanti di apa istilahnya, ini adalah hasil tes biologi oleh siswa kelas 7 sebagai berikut. Skor 1 begini, skor 2 begini. Nah, ini tinggal ikuti saja angkanya ya, ini langkah-langkahnya. Kemudian dengan menggunakan metode Spearman ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja seperti 1, 2, peringkat dan selanjutnya. Cuma ini agak panjang ya. Ini kalau yang begini uji Wilcoxon kalau masalahnya kalau di statistik dulu itu dipakai peringkat ya. Nah, kemudian pokoknya hasilnya misalkan ini seperti ini gitu ya, 0 belum ya. Tinggal nanti dihitung saja ya hasilnya 0,864 misalkan hasilnya. Nah, ini termasuk kemana? 0,864 itu masuk di kisaran misalkan 0,71 sampai 0,90, jadi termasuk korelasinya tinggi. Nah, disebutnya reliable ya. Dan ini ada banyak cara, silakan saja ya kalau ini dipelajari tentang ini. Nah, yang penting nggak usah terlalu ini rumusnya. Nah, saat ini sudah ada yang lebih praktis lagi. Yang penting ini ada beberapa jenis dan cara perhitungan manualnya ya. Nah, gitu. Oke, ini rumus KF20 dan selanjutnya ya. Nah, tapi intinya untuk ini contoh-contohnya ya, nanti silakan dipelajari saja. Nah, prinsipnya kalau ini biasanya menggunakan kalau reliabilitas itu, kalau nanti kita menggunakan software nanti paling dilihat korelasinya ini pakai kriteria seperti ini. Ini paling umum ya. Nah, yang selanjutnya setelah tadi kita bicara validitas dan reliabilitas. Nah, tadi validitas kan bicara tentang kesahihan ya. Kalau reliabilitas terkait dengan keajegan. Nah, kita bicarakan juga tentang tingkat kesukaran dan daya pembeda dari soal, gitu ya. Nah, kalau tingkat kesukaran dan daya pembeda di sini biasanya itu berkaitan dengan soal yang kita buat ya. Kadang yang namanya tingkat kesukaran soal itu selalu dikaitkan dengan jenjang kognitif. Nah, semakin tinggi jenjang kognitifnya, bentuk soalnya, C6 misalkan, seperti C1, C2, C3, C4, C6, semakin ke sana itu semakin susah, gitu ya. Nah, saat ini ada makna lain gitu ya. Kita bisa memaknai tingkat kesukaran itu berkaitan dengan semakin banyak siswa yang menjawab salah, artinya dari soal itu semakin susah. Nah, Anda kan telah memberikan tes. Nah, dari tes itu kan pasti Anda bisa mengetahui, bahkan bisa memeriksanya nanti. Apabila suatu soal itu banyak yang menjawab salah, gitu, artinya soal tersebut mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi. Walaupun itu C1,
atau C2 ya. Nah, tapi kalau siswa itu banyak yang menjawab benar gitu ya, walaupun itu C5, C6, artinya soal tersebut termasuk kategori soal yang mudah gitu ya. Nah, itu dari sudut pandang siswa ya. Nah, kita akan coba melihat ya. Nah, di sini nah ada peserta tes ya yang kemarin sudah Anda lakukan. Nah, di sini misalkan ada contoh soal, sebutkan 3 organel pada sel hewan. Apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Apa yang terjadi pada sel kentang yang direndam pada larutan garam yang konsentrasi 1,2%? Nah, kenapa sel kentang akan mengalami plasmolisis bila direndam pada larutan garam yang konsentrasi 1,2%, sedangkan pada larutan konsentrasinya 0,8% tidak? Nah, misalkan itu contoh saja. Kita memahami semakin ke bawah soal ini semakin susah ya. Nah, dan paling atas ini soal dianggap soal mudah. Ini kalau dari sudut pandang dari sisi konstruksi soalnya, level kognitifnya. Tapi kalau dari sisi kemampuan siswa bisa tidaknya dijawab oleh siswa, kita belum tahu sebelum itu diuji cobakan, gitu ya. Nah, misalkan ini ada soal lagi, sajikan data hasil pengamatan. Berdasarkan data tersebut, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ini kalau begini kan level soalnya soal apa kalau begini? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, ini bisa C6 membuat hipotesis. Nah, sudah tepatkah hipotesis yang membuat kesimpulan ya yang ini? Nah, kalau yang selanjutnya sudah tepatkah hipotesis yang dibuat oleh siswa tersebut? Nah, kalau begitu ini menilai bahwa hipotesis yang dibuat oleh orang lain itu sudah tepat atau belum, gitu ya. Ini menilai ya C5. Jadi C1, C2, C3, C4, C5 itu ya paling tidak polanya seperti inilah, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 hal penting dalam analisis soal itu. Nah, Anda kan kemarin telah uji coba, kita akan mencoba menganalisis ya. Untuk mengetahui sampai atau di mana tingkat atau tahap kesukaran, nah di sini maka kita lakukan uji coba ya. Nah, selanjutnya selain kita ingin tahu tingkat kesukaran soal yang kita buat, kita juga ingin tahu apakah soal yang kita buat itu bisa membedakan siswa yang kemampuannya tinggi atau tidak. Jadi jangan sampai kalau kita memberikan soal hasilnya sama, bahkan nilainya 80 semua gitu ya, atau 20 semua. Artinya soal yang kita buat itu tidak bisa membedakan mana siswa pintar, mana siswa tidak pintar gitu, istilahnya begitu. Jadi yang pertama soal itu harus mempunyai ada level atau tingkat kesukaran. Nah, ada 2 ya, dilihat dari level kognitifnya atau dilihat dari karena Anda sudah uji coba, kalau banyak yang menjawab betul pada soal tersebut, artinya soal tersebut mudah. Kalau banyak yang menjawab salah pada soal tersebut, artinya soal tersebut susah, gitu saja pemaknaannya. Nah, kemudian yang kedua, bisa membedakan mana yang kemampuannya tinggi dan mana yang kemampuannya rendah. Maka saya bilang dulu, saya tidak bisa ngasih nilai A, botani itu A semua. Karena itu mustahil gitu ya. Nah, mustahil itu apa? Kalau kita benar-benar memeriksa hasil tes yang diberikan kepada siswa kita, tentu hasilnya akan beragam, gitu ya. Tidak mungkin sama, gitu ya. Jadi kalau nilainya sama, gitu ya, hasil akhirnya, kecuali misalkan kalau tugas kan kadang begini, beda lagi ya konteksnya. Kalau tugas ya sudah yang penting mengumpulkan kasih nilai 90 misalkan, itu lain lagi. Tapi kalau kita memberikan tes itu pasti akan beda karena kan kemampuan seseorang itu pasti beragam ya siswa itu. Kemudian alternatif jawaban atau option yang pilihan A, B, C, D, E gitu, itu pun pasti akan berkontribusi pada kemudahan atau tidaknya siswa dalam menjawab soal gitu ya, atau disebutnya di sana istilahnya
option-option pilihan tersebut ya. Anda pasti sudah mulai memeriksa ya, soal mana yang dianggap mudah, soal mana yang dianggap kurang. Nah, dari sepintas kita sudah bisa nebak gitu. Nah, kemudian dalam membuat soal PG di sini ada yang harus dipertimbangkan kan ya dulu itu peluang menebak jawaban. Nah, berfungsi atau tidaknya pilihan jawaban. Anda membuat pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda kemungkinan untuk menebak dari siswa akan ada. Nah, maka diantisipasi dengan pilihan yang Anda buat. Semakin bagus membuat pilihan-pilihan jawaban, nah maka soal itu akan semakin berfungsi gitu ya. Nah, di sini tingkat kesukarannya. Tingkat kesukaran di sini pertama dipengaruhi oleh kedalaman soal katanya. Kedalaman soal itu biasanya kalau kita memberikan soal itu misalkan bicara tentang sel. Nah, kalau hanya permukaan saja, apa itu sel, organ sel itu tidak mungkin itu dangkal ya. Nah, tapi kalau sudah kita tanya yang lebih jauh lagi di dalam organelnya itu ada apa dan selanjutnya itu, nah itu kaitan dengan kedalaman gitu ya. Kemudian kompleksitas. Nah, kompleksitas itu berkait dengan kerumitan ya, kerumitan dari soal yang kita buat. Yang selanjutnya juga aspek yang diukur tadi level kognitifnya ya. Nah, semakin tinggi level kognitif kan semakin susah. Nah, di sini para ahli tes menentukan bahwa tingkat kesukaran itu berdasarkan seberapa banyak peserta tes dapat menjawab benar pada soal yang diberikan. Nah, gitu ya. Jadi tingkat kesukaran soal itu ini ditentukan oleh seberapa banyak peserta tes dapat menjawab benar pada soal yang diberikan itu. Nah, kemudian di sini ada cara menghitung untuk taraf kesukaran ya. Nah, di sini tingkat kesukaran itu adalah, nah kalau ini misalkan ini kelompok siswa yang menjawab siswa pandai yang menjawab benar ditambah misalkan L-nya itu adalah kelompok kurang yang menjawab benar. Nah, dibagi jumlah siswa kelompok pandai dan kurang yang menjawab benar atau B JSF banyaknya siswa. Nah, disingkatnya begini. Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dengan jumlah seluruh siswa peserta tes gitu ya. Oke gitu. Nah, jadi kita coba lihat ini sama sajalah hitungannya ya. Ada rumus lagi. Nah, nanti ada kriteria hasilnya. Ada yang soal sedang misalkan antara 0,20 sampai 0,80. Nah, soal sukar itu apabila kisarannya adalah 0,00 sampai 0,30. Ini sukar. Nah, kalau soal mudah itu 0,70 sampai 100 gitu ya. Jadi di sini soal yang baik apabila tingkat kesukaran tidak terlalu mudah dan tidak sukar ya. Soal mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya ya. Jadi maksudnya tidak terlalu susah untuk menjawabnya. Soal sukar itu apabila siswa itu menjadi kadang kalau soal susah itu bisa membuat siswa juga di sini tuh putus asa katanya ya. Nah, maka dalam membuat soal itu diupayakan kan yang jadi rumusnya ada 5-3-2. Yang mudah 50%, yang sedang 30%, yang susah 20%. Dari 50 soal yang Anda buat itu jangan semuanya susah gitu ya. Nah, tapi paling tidak 25 soal itu adalah soal mudah. Nah, kemudian berapa? 30% itu artinya 15 soal diupayakan soal itu sedang dan 10 soal itu bisa yang levelnya susah gitu ya. Nah, ini indeksnya semakin mendekati angka 1 itu semakin mudah katanya ya. Nah, kita lihat saja. Ini ada kriterianya. Ini sajalah ke sini. Ini ada coba ya. Ini ada jumlah siswa, ini nama siswa, ini jumlah soal, nomor soal dan ini telah dihitung ya, dijumlahkan. Nah, jadi masukkan tetap setiap soal harus kalau betul masukkan 1, kalau salah masukkan 0 ya.
Nah, nanti di jumlah siswa A 13 betulnya, B 11 dan C 14 dan selanjutnya. Begitupun yang ke bawah ya, dihitung juga. Soal ke-1 ada 10, soal kedua ada 14 yang menjawab betul, soal ketiga ada 4 dan selanjutnya. Kalau dilihat dari sini, dari angka sini, soal mana yang paling susah? Kita pasti nebak ke sini. Soal 3 ada 4, soal 9 ada 3, gitu ya. Nah, soal mana yang paling dianggap mudah? Kita dari sini juga bisa melihat soal mana yang paling soal mana yang paling banyak dijawab betul oleh siswa. Misalkan ini soal 13, soal 12 dan selanjutnya ya, gitu. Itu secara kasat mata saja. Nah, kalau dihitung karena kita ingin melihat dengan menggunakan ini, gitu ya, dengan kriteria seperti ini, apakah soal itu mudah, sukar atau sedang? Nah, dengan rumusnya yang tadi, menggunakan rumus yang ini, atau ini sama saja sih sebetulnya ya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, tadi dari sini, ini kita buat hitungan seperti ini dulu, kemudian di sini ada soal 1 sampai 20, nah jumlah yang benarnya ini P gitu ya, langsung bisa ketemu gitu ya, 0,5 dan selanjutnya. Nah, dari kriteria ini dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, U itu adalah jumlah siswa yang menjawab betul dengan jumlah siswa yang menjawab betul pada kelompok atas, jumlah siswa yang betul pada kelompok bawah. Nah, disingkatnya begini, jumlah siswa yang menjawab betul, nah jumlah total keseluruhan ya. Nah, kemudian kalau terlalu banyak, kadang tidak usah dibagi 2. Nah, ini kalau waktu zaman saya dulu kuliah masih manual ya hitungannya. Jadi dibagi 3 dulu, ini kelompok atas, ini kelompok bawah, disusun dari sini tuh disusun jawaban benar itu kelompok atas, kelompok bawah ya. Nah, kemudian ini yang dihitung. Ini U itu jumlah siswa yang menjawab betul ya, yang ini ya, yang 17, 13 sampai 17. Nah, kemudian untuk analisis tingkat kesukaran soal di sini bisa dilihat adalah apa istilah ini, misalkan ini soal kelompok atas, siswa kelompok atas, ini siswa kelompok bawah. Nah, kemudian nanti tinggal dihitung saja nantinya ya. Jadi apa istilahnya tinggal dimasukkan dengan rumus yang tadi. Nah, rumus BJS itu yang ini nih. Nah, yang ini. Banyaknya siswa yang jawab soal dengan benar, jumlah keseluruhan siswa peserta tes ya. Nah, ini dari soal yang tadi gitu ya. Pokoknya katakanlah hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita hitung kita ini katakanlah ini sudah ada hasilnya. Nah, tinggal dibuat kriterianya. Nah, ini tingkat kesukaran soal. Nah, kemudian kalau daya pembeda bagaimana? Kalau daya pembeda ini berkaitan dengan kemampuan suatu soal yang dapat membedakan antara siswa pintar dan siswa pandai. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, ini daya pembeda, lambangkannya D. Kalau ini BA, ini banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, dan banyaknya siswa kelompok bawah. Kalau ini yang J itu ya, JA. JA itu banyak peserta kelompok atas. Jadi jumlah siswa yang kelompok atas yang menjawab benar, ini jumlah siswa kelompok atas. Kalau B adalah jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dengan jumlah siswa kelompok bawah, gitu ya. Ini dikurangi, gitu. Jadi atau di sini PA itu hasil dari ini proporsi ini, gitu ya. Nah, hasilnya nanti jika kelompok atas menjawab soal itu dengan benar, sedangkan kelompok bawah menjawab itu salah, maka soal tersebut mempunyai daya pembeda yang besar, gitu ya. Jadi artinya, nah kalau siswa kelompok atas itu menjawabnya dengan benar, nah sedangkan kelompok bawah itu menjawabnya salah, artinya soal tersebut mampu membedakan. Jangan sampai soal itu begini, oleh kelompok bawah itu dijawab benar, oleh kelompok atas
dijawabnya salah. Atau dengan kata lain, siswa yang pintar masalah menjawabnya, siswa yang katakan di bawah itu menjawab betul gitu ya. Nah, kemudian ada juga begini, jika siswa kelompok atas menjawab salah, tetapi siswa kelompok bawah menjawab benar, nanti nilainya bisa negatif. Nah, kalau sudah begini bagaimana hasilnya? Kalau sudah begini, artinya soal itu pasti dibuang karena siswa soal itu tidak bisa membedakan soal siswa itu yang pintar atau yang tidak gitu ya. Nah, kemudian kadang juga ada soal yang dikerjakan itu baik semuanya salah, siswa pintar atau siswa yang kelompok bawah itu juga sama-sama salah. Jadi tidak bisa membedakan. Yang benar itu adalah apabila soal itu bisa dijawab dengan siswa kelompok atas benar dan tidak. Nah, kalau sudah begini, ini bisa membedakan. Kalau sudah mendekati angka 1, soal tersebut bisa membedakan kemampuan dari siswa tersebut gitu ya. Nah, di sini ini contohnya tinggal diikuti saja ini caranya ya, tinggal dimasukkan angka skornya seperti ini. Nah, dibuat peringkat dulu, nah kemudian dibagi kelompok atas kelompok bawah, ini sudah pakai Excel kalau ini ya. Nah, untuk memudahkan saja, yang pasti hasilnya nanti dibuat begini. Kalau hasil hitungan itu nanti angkanya adalah 0,00 sampai 0,20, soalnya itu kurang bagus. Nah, sedangkan kalau soal itu misalkan 0,70 sampai ke 1 angkanya, itu soal tersebut baik sekali. Nah, negatif misalkan, kalau negatif itu artinya soal itu tidak baik, biasanya dibuang. Nah, itu kaitan dengan soal itu ya, yang berbeda. Ada juga rumus yang lain, ini silakan itu saja sih. Saya tidak ingin terjebak kepada angka-angka ini. Nah, kita akan coba di sini mencoba, semoga analisis saya sudah diinstal ya. Nah, nanti itu angka-angkanya setelah Anda uji, soal-soal yang Anda buat itu nanti dimasukkan ke tabel, bukan ini. Nah, apabila nanti Anda menguji soal, kan kemarin udah diuji coba. Nah, setelah diuji coba nanti dianalisis bagaimana tingkat kesukarannya, daya pembedanya, kemudian ini validitasnya, gitu ya. Nah, kalau reliabilitas nanti A1 gitu ya. Nah, kalau pakai software kan tinggal ambil saja. Nah, di sini misalkan nilainya 0,83,33 hasil anates itu. Kadang bisa disingkat ini aja 0, ini ya. Nanti saya ganti ini pakai ini Excel. Oh ini misalkan, nah ini ya pakai UD. Nah, misalkan ini 83,33 itu sama dengan, jadi soal yang kemarin Anda buat itu tinggal dibuat begini saja nanti. 0, dibuatnya pakai ini saja. 0,17 itu 2 ya. Kalau 3 saja. Ini 0,37 aja ya. Bulatkan. Ini juga 37. 0, ya. Dan selanjutnya. Nah, katakanlah begini. Apabila hasil analisis Anda, hasil tes Anda, soal ke-1 misalkan, soal ke-1 nilainya 0,833 atau kadang kalau di analisis itu 83,33 ya. Kriterianya kalau soal yang begini bagaimana? Itu maksudnya soal yang kalau begitu banyak siswa yang menjawab betul, artinya ini tuh. Jadi ini kriterianya mudah. Sedangkan di sini nilai daya pembedanya adalah 0,367. Nah, kalau kita lihat di kategori yang tadi, lihat saja di Excel itu, di PDF tadi, itu cukup. Nah, sedangkan koefisien korelasi di sini apabila nilainya 0,404, ini artinya kriterianya cukup. Nah, kalau soal Anda menemukan soal seperti ini,
keputusannya dipakai atau tidak. Nah, kemungkinan kita akan gunakan nilai dari validitasnya ini kan cukup, daya pembedanya cukup, tingkat kesukarannya mudah, ya nggak apa-apa dipakai. Nah, kemudian ini juga contoh yang bawah. Nah, walaupun ini jelek, katanya ini cukup, ini dipakai. Nah, kemudian yang Anda harus perhatikan itu setelah nanti dibuat rekapitulasi begini, nanti akan ditentukan apakah soal itu dipakai, direvisi atau tidak dipakai atau dibuang ya, artinya dibuang tidak digunakan. Nah, biasanya paling tidak kita lihat ini dulu, validitasnya korelasinya bagaimana. Nah, kalau di atas biasanya kalau di atas 0,3, 0,20 atau 0,3 lah umumnya ya. Tapi 0,2 di atas 0,20 juga atau 0,200 masih ada yang menggunakan tapi revisi gitu ya. Nah, paling tidak dilihat ini dulu. Kalau ininya sudah cukup baik, misalkannya lihatlah daya pembeda dan tingkat kesukaran. Nah, jadi barulah kita melihat soal itu akan kita gunakan atau tidak. Nah, tapi kalau di sininya, apalagi di sininya misalkan di sini mungkin saja negatif, di sini negatif. Nah, apalagi di sini juga daya pembeda kan tadi bisa dibedakan negatif, bisa di sini juga negatif. Nah, itu mungkin juga ini misalkan tidak dipakai kalau begini. Nah, gitu, karena soalnya tidak bagus ya, misalkan. Gitu. Nah, nanti saya coba lihat analisisnya sudah ya. Nah, jangan-jangan belum. Nanti bisa enggak ya? Semoga bisa ya. Oh. Oke. Oke. Kelihatan ya. Kelihatan tidak? Yang anatesnya. Kelihatan yang anatesnya. Oke. Nanti saya pikir software-nya kalau yang ada sudah punya silakan diinstal saja. Kalau yang belum nanti tinggal dibagikan ya software-nya Anates. Kita pakai yang mudah saja ya, pakai Anates. Yang penting pemahamannya. Gitu. Nah, di sini kita bisa ini kan, nah nanti saya mulai dulu ya. Nanti kan ada software-nya ya, namanya Anates gitu ya. Nah, inilah Anates ya. Nanti tinggal diklik saja. Nah, kemudian ini tinggal diinstal. Nah, diinstal dan selanjutnya tinggal next saja ya, tinggal next saja. Itu. Saya yakin sudah pada bisa ya kalau itu. Kemudian di sini nanti setelah muncul di apa istilahnya di desktop ya, tinggal begini, diklik nanti akan muncul begini, gitu ya. Nah, kemudian Anda kan setelah menggunakan soalnya pilihan ganda, tinggal diklik saja ini. Semoga bisa ya di sini. Saya belum bisa. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Ada ya? Anates pilihan ganda, kelihatan tidak? Kelihatan, oke ya. Jadi tidak ada masalah. Oke.
ya. Nah, gini, kita buat file yang baru ya. Ini membaca file yang ada keluar dari Anates gitu ya, udah biasalah. Kalau yang sudah biasa pakai software mah gampang gitu ya. Software apapun. Ini jumlah soalnya kemarin berapa? Jumlah subjek soalnya siswanya. Ada 30, Pak. Ada 30 dan selanjutnya kalau Tergantung, Pak, 30 tergantung. klik 30 ya. Kalau 50 ada 40 ketik 40 misalkan. Belum direalisasi 40. Kalau hanya misalkan 30 bukti soalnya misalkan ada 50 ya. Option pilihan 5 ya. Oke. Tinggal diklik. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Tapi karena kalau kebanyakan kita tidak bisa latihan, ya sudah saya kembali lagi ke menu. Kita mulai lagi ya, buat file yang baru. Soalnya kita buat 10 saja, siswanya 10 saja ya. Nah, nanti tinggal input saja. Ini ya 10 lagi. Optionnya 5. Nah, gini aja ya segini. Yang penting caranya tahu lah. Nah, ini ada soal gitu ya. Nomor subjeknya, nama kuncinya apa? Misalkan saya acak saja ya. 1A, D, B, E. Nah, gini aja ya. Ini acak ya. Oke, gitu. Namanya Winda. Kebetulan di sini adanya Winda. Winda. Yang kedua, Adi. Yang ketiga, Ria. Yang kelihatan di sini aja. Nah, coba lihat ke bawah lagi. Kemudian ini pakai panah aja nanti ya. Lepianindi. Betul ya, Lepianindi. Di sini Fauzia. Kemudian Ilan. Kemudian Ahmad. Kemudian Imaratul. Muhammad Fatur. Fatur aja ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Repi. Siapa lagi? Dian. Oh, gitu aja ya. Oke. Nanti Winda, kalau misalkan jawabannya Halo, Pak. Tes. ini jawabannya apa? Misalkan acak saja ya saya. Nah. Pak, layarnya nggak gerak, Pak. Oh, nggak gerak ya? Iya, Pak. Pas pemanggilan nama-nama tuh nggak gerak-gerak. Pak, tulisan aja, Pak. Ininya keisi nggak? Iya, tulisan memang tidak ganti-ganti, cuma teksnya saja. Tidak keisi, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, nggak kelihatan isinya ya? Oke, nanti. Kalau tulisan ini ada nggak? Repi Winda nama siswanya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, saya isi dulu aja ya. Nanti nih. Nanti hasilnya saja ya, yang penting. Tapi kelihatan isinya ya, walaupun kosong ada ya. Nah, nanti saya coba. Oke ya, enaknya gimana ya? Oke, nanti.
Nah, oke. Pokoknya saya isi seperti itu tuh. Saya kirimkan di Telegram ya. Ini lebih praktis ya. Kalau enggak Iya Pak, kelihatan. sudah masuk di Telegram. Oke, itu ada nama ya, ada Winda, ada Adi, ada Lia, dan selanjutnya. Yang di atas kunci itu kunci jawaban, yang merah itu ya. Nah, kemudian ini Winda jawabannya ada D, B, C, E, A, D, itu acak aja saya ngisinya semua sampai selesai. Tadi tidak 50, tapi kalau Anda nanti kan 50 soal, kesininya pasti ada 50 gitu ya. Ke bawahnya ada sesuai dengan jumlah siswa gitu ya. Oke. Kemudian dari sini, nah semoga bisa muncul ya. Oke, saya simpan dulu saja ya. Nah, saya simpan, nanti tinggal diklik saja ya. Oke. Latihan Anates 2022. Nah, gitu aja ya. Nanti simpan dulu biar aman. Nah, kemudian kelihatan ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat oke. Ini adalah data mentah. Kelihatan nggak data mentah ini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke, memang susah ya kalau pakai Zoom ini. Oke. Layarnya nggak gerak Pak. Iya ya. Kalau pakai ini memang nggak bisa, cuma tampilan tadi saja nanti ya. Oke, setelah di sana nanti bisa kembali ke, kalau ini kelihatan. Anatesnya masih ada nggak? Anates masih ada Pak, layar pertamanya. Oke, di sini ada olah otomatis, kelihatan tidak? Nggak ada, Pak. Sekali tidak ada Pak. Oh, ini nggak ada yang ini. Oke ya. Oke. Kalau begini olah data, nanti saya stop dulu lah. Ini ya, tampilkan lagi. Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Iya Pak, iya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini harus ganti-ganti kliknya. Ini kan file tadi kan sudah disimpan ya. Nah, tadi data sudah disimpan. Nah, filenya tuh misalkan tadi, baca lagi lah yang tadi. Nanti ini saya harus ganti-ganti nih. Oke. Ini kelihatan tidak yang hasilnya, edit datanya? Kelihatan. Oke, tadi sampai sini ya. Tadi sampai sini saya input. Oke. Nah, sudah saya simpan tadi ya. Tinggal ada klik simpan aja ya. Nah, kemudian ini kelihatan nggak yang olah semua otomatis? Atau saya ini lagi. Nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nanti kan ada pilihan tuh. Nah, ini bisa diklik, kita olah ini aja, olah semua otomatis ya. Oke. Kalau diklik itu nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini ya.
Nah, kita satu-satu itu mah semua langsung. Nah, kita akan coba lihat, ini kan olah otomatis. Kita ingin lihat tadi misalkan, atau saya klik dulu ya, semua. Oh, salah. Coba. Ini saya akan coba lihat reliabilitasnya ya. Ini, yang ini. Bisa kelihatan nggak yang ini? Reliabilitas. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Karena nggak bisa diklik, nanti saya kliknya di sini. Kalau ini kelihatan nggak? Iya, Sekarang Pak. kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, nanti saya buka dulu sajalah semua. Ya, nanti saya itukan dulu. Variabilitas. Beda. Tingkat kesukaran. Relasi. Oke ya. Signifikan. Nah, di sini pilihannya, kan nanti ada pilihan. Nanti tinggal diklik saja, mau reliabilitas, ini reliabilitasnya. Kemudian di sini adalah, ini kelompok atas, kelompok bawah. Ini daya pembeda ya, yang tadi. Ini tingkat kesukaran, ini korelasi, kualitas pengecoh, dan selanjutnya ya. Nah, paling tidak kita fokus dulu reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi. Nah, saya coba tampilkan, bisa kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ininya ya. Misalnya reliabilitas. Harus satu-satu. Nah, ini reliabilitasnya ya, kelihatan ya. 0,50. Ada ya, tinggal masukkan saja ini 0,50. Oke, ini mah otomatis menghitung. Kemudian kita ingin balik lagi. Ini adalah daya pembeda. Daya pembeda, tinggal klik lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Soal ini soal ke-1 33,33. Soal kedua 33,33. Nah, di sini kalau 33,33 kan maksudnya cukup ya, sedang ya kalau daya pembeda. Nah, kemudian yang bagus itu ini soal ke-9. Ini bisa membedakan ya, bisa membedakan siswa kelompok atas dan kelompok tinggi. Artinya siswa kelompok tinggi itu lebih banyak yang menjawab betul dibanding siswa yang kelompok rendah gitu ya. Kalau yang nol ini adalah siswa kelompok atas atau kelompok bawah tidak ada yang bisa menjawab gitu ya. Ini 0,00 gitu ya. Nah, jadi Anda tinggal masukkan saja ini ya. Oke, saya kembali lagi. Kemudian tingkat kesukaran. Kalau tingkat kesukaran di sini, nah di sini ini soal 1 sampai 10. Soal 1 katanya sangat sukar, soal kedua sedang, soal 3, 4 dan selanjutnya ini sangat sukar dan sukar semua. Gitu. Oke. Kemudian ini ya udah kelihatan ya. Ini adalah tingkat kesukaran. Tinggal masukkan angka saja. Hanya saja kalau ini kan pakai persen, nanti bisa dibuat 0, ya, bisa dibuat 0, atau gini juga sih nggak apa-apa. Nah, kemudian ini yang disebut validitas. Nah, hanya saja kalau validitasnya di sini itu
Nah, ini validitasnya. Di sini ternyata soalnya tidak ada yang bagus kecuali ini soal ke-9. Soal ke-9 sangat signifikan 0,828 bagus. Yang lain ini apalagi tuh? Tidak bagus, ini negatif dibuang. Ini 0,5 masih bisa digunakan, gitu ya. Ini 0,3 masih masuknya cukup ya biasanya. Nah, jadi kalau angkanya sudah NaN atau negatif itu dibuang biasanya, pasti dibuang. Tidak ada peluang untuk direvisi. Tapi kalau soalnya sudah hasilnya kalau sangat signifikan itu pasti digunakan. Kalau angkanya misalkan sama-sama begini 325, 542 gitu ya, itu kemungkinan bisa diperbaiki atau bisa digunakan. Nah, di sini ada ya batas signifikansi ya. Nah, yang penting ini saja dulu ya. Nah, pokoknya menggunakannya itu. Nah, kalau ini sudah selesai, katakanlah dihitung, kan menghitungnya kan cuman begini, yang tadi, cuman nanti hasilnya tinggal dimasukkan ke dalam sini, ke rekapan sini. Tingkat kesukaran kan tadi tinggal masukkan ke sini, daya pembeda tinggal masukkan, korelasi tinggal masukkan, kemudian keputusannya. Jadi soal yang Anda uji cobakan dari soal ke-1 sampai 50 itu nanti akan ada angka-angka ininya. Kalau reliabilitas mah hanya 1 nanti itu. Reliabilitasnya hanya 1, tapi kalau angka-angka yang begini ini untuk semua soal akan ada. Nah, nanti dari 50 soal itu akan apa istilahnya, dari 50 soal itu nanti Anda akan tentukan mana soal yang bagus dan tidak. Nah, soal yang bagus itu apabila semacam begini. Kalau misalkan lihat aja dulu korelasinya gitu ya atau validitasnya di sini. Kalau di atas 0,3 itu biasanya bisa digunakan gitu ya. Yang penting tidak negatif gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya Anda kan sudah menguji coba. Nah, silahkan nanti Anda coba menggunakan Anates di input soalnya ke Anates, gitu ya. Di input soalnya ke Anates, kemudian hasilnya dimasukkan ke sini dan kita ingin tahu ada berapa soal yang lolos dari soal yang Anda buat dan apapun hasilnya dari soal yang Anda buat itu tidak berpengaruh pada nilai mata kuliah ini ya, tidak ada. Jadi mau nilainya misalkan soalnya dibuang semua sekalipun gitu, tidak ada yang digunakan, itu tidak ada masalah. Yang penting Anda coba input ke Anates, kemudian hasilnya nanti Anda masukkan ke sini. Ya. Oke, setelah itu apakah soal itu diputuskan oleh Anda layak atau tidak Anda gunakan gitu. Nah, sudah begitu. Nanti setelah ini dibuat laporannya seperti itu. Nah, untuk setelah hari ini nanti Anda coba latihan di rumah gunakan Anates, kemudian coba input, kemudian dibuat tabel atau lampiran seperti ini. Selain lampiran Anates dibuat juga rekapitulasinya. Nah, kayaknya minggu depan kita tatap muka saja. Minggu depan kita tatap muka saja ya untuk melihat hasil. Tapi Anda coba-coba dulu pakai Anates gitu ya. Nah, Anatesnya dibagikan, semua download juga bisa, tapi kadang banyak yang tidak berfungsi juga ya. Akan saya kirimkan juga via Telegram ya, kayaknya coba bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Ini kelas apa ya? Assessment ya. Oh, di Jeep aja ya. Nah, bisa lah. Saya kirimkan di Telegram ya. Nah, itunya saya pikir itu bisa lah. Nah, silakan Anda latihan. Nah, di sini itu Anda coba input dulu. Nah,
Coba mana ya. Oke. 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 Nah, nanti Anda coba input dulu begini ya. Jadi ke bawah nama siswanya, ke kanan itu adalah yang atas ini adalah option jawabannya. Nah, kemudian ini adalah jawaban setiap ini kunci jawabannya yang atas, yang di sini adalah jawaban dari siswa Anda. Kemudian setelah itu nanti Anda coba setelah Anda masukkan yang 50 soal dengan sekian siswa Anda, nah kemudian nanti disimpan. Jangan lupa disimpan dulu ya. Disimpan, kemudian kayak biasa aja simpan nama filenya. Nah, kemudian kembali ke menu gitu ya. Nanti kemudian ambil saya ini kelihatan ya. Nah, kemudian pilih yang ini, olah skor otomatis. Kemudian nanti kalau ini semuanya. Tapi kalau yang diminta mau sesuai kebutuhan tinggal diklik saja satu-satu. Satu-satu simpan ya. Daya pembeda, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan selanjutnya tinggal diklik saja. Nah, kemudian nanti apabila telah ada hasilnya, misalkan hasilnya seperti apa? Saya coba dulu ya. Nah, Nah, misalkan ini daya pembedanya, tinggal masukkan saja angka-angka ini ke dalam tabel tadi, tabel rekapitulasi tadi. Nah, saya kirimkan juga ke sini. Microsoft Word ya. Nah, itu adalah yang Word-nya gitu ya. Nah, tinggal diinput saja yang ini. Nah, yang ini tinggal Anda input saja daya pembeda tadi. Berapa tadi tuh? Misalkan masukkan ke sini, buat kriterianya. Untuk kriteria ini Anda lihat di PDF, di yang materi yang PDF ada nggak? Oh, nggak kelihatannya. Oh, soal window. Oh, ini nih. Nah, tinggal Anda misalkan daya pembeda ya. Misalkan daya pembeda, tinggal masukkan nah, tinggal masukkan aja ini kriteria ini ke yang tadi. Nah, kriteria ini untuk daya pembeda, nah ini masukkan ke yang tadi, yang ini, gitu ya. Itu saja. Selanjutnya silakan dicoba saja. Anatesnya sudah diberikan di Telegram, tinggal diinstal saja di laptop. Microsoft Word-nya juga sudah ada di sini ya. Kemudian hasilnya sudah ada. Kemudian nanti itu minggu depan kita offline saja gitu ya. Minggu depan kita offline membahas hasil ini dan dilanjutkan kepada menganalisis skor soal gitu ya, menganalisis soal, membuat itunya. Tapi nanti mah offline sajalah karena kalau online terbatas ya. Nah, tinggal diupayakan
Jumat itu ada kelas yang kosong ya. Nah, supaya kita bisa masuk karena Kamis itu kan pindah jadwal. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang penting dicoba saja dulu ya. Nah, yang tadi software Anatesnya Anda bisa lihat di Google juga, di YouTube ada ya. Bagaimana tutorial Anates, silakan dicek lagi, dibuat. Tapi yang tidak ada itu yang Word-nya. Jadi hasil tesnya itu Anda coba masukkan input ke yang rekapitulasi itu soal itu ya, yang Microsoft Word-nya yang saya tadi berikan. Nah, kemudian minggu depan kita coba tafsirkan soal itu bisa digunakan atau tidak. Jadi soal yang Anda uji coba itu kita lihat nanti minggu depan maksimal setengah jam atau 1 jam kita coba lihat hasil uji coba itu soalnya bisa digunakan atau tidak, atau sudah bagus atau tidak. Nah, baru setelah itu sesi selanjutnya minggu depan ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi untuk analisis bukti soal itu ya cukup sekian saja gitu ya. Tinggal Anda menginput soal hasil apa istilahnya, kalau ada yang ditanyakan dulu boleh silakan ya. Nah, materinya akan saya bagikan dulu nih. Yang tadi ya. PDF-nya, filenya tadi sudah saya bagikan di Telegram ya. Silakan dipelajari lagi. Penekanannya sebetulnya tidak usah kalau yang ditampilkan di sana kan banyak hitungan-hitungan manualnya. Nah, itu kalau zaman dulu sih iya sih manual gitu ya. Silakan Anda, kalaupun mau Anda pahami, pelajari itu untuk membantu pemahaman saja. Tapi selanjutnya coba gunakanlah saja softwarenya aja ya, dihitung. Nah, hasilnya masukkan ke rekapitulasi. Nanti untuk pemaknaannya nanti minggu depan kita tatap muka, ya agendakan dan ingatkan juga saya ya, minggu depan kita tatap muka. Kemudian sekaligus dengan materi yang selanjutnya ya. Nah, jadi untuk analisis bukti soal itu kan ada 2 kali. Pertama teorinya dulu. Nah, untuk aplikasinya Anda praktek aja di rumah gitu ya. Jadi ini sudah masuk ke jadi dihitungnya jadi 2 kali pertemuannya dengan praktek itu. Nanti hasilnya minggu depan kita tatap muka ya. Kita tatap muka untuk memaknai hasil dari tes yang Anda buat. Itu saja.
sekaligus juga untuk melaporkannya bagaimana nanti, gitu ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau cukup ya cukup. Untuk menggunakan Anates kalau memang masih kesulitan bisa dilihat di YouTube ya, itu ada. Nanti saya buka link itunya juga ya, Google Classroom-nya saya buka. Nanti Anda lihat di sana juga. Kalau nggak salah ada ya, saya punya itu linknya dulu yang bisa lebih untuk pelatihan untuk Anates. Itu saja. Ada yang ditanyakan atau cukup? Katanya tidak akan sampai jam 3:30. Kalau cukup ya silakan saja diuji coba. Yang lama itu input itu jawaban ya. Bayangkan 50 soal gitu ya. Ada 50 soal, siswanya ada 30, Anda mengupload, memasukkan satu-satu itunya hasilnya, itu saja yang lama ya. Kalau menghitungnya, mengolahnya tinggal klik saja jadi gitu ya, tidak susah. Gitu. Oke. Nanti kalau ada ya kesulitan nanti bisa di japri ke saya atau di Telegram. Pak hasilnya begini, potokan saja. Nah seperti ada juga ya teman Anda kalau itu kan tinggal dipotokkan saja. Pak ini gimana selanjutnya? Misalnya kalau ada yang susah tinggal dipotokkan saja. Nah di grup tadi yang saya bagikan filenya itu saja. Gitu ya, cukup ya untuk hari ini. Baik Pak. Oke. Tinggal Anda input saja, latihan dan input ya. Minggu depan kita tatap muka, diagendakan untuk tatap muka. Sehari sebelumnya diingatkan saya juga supaya bisa untuk tatap muka. Dan materi selanjutnya untuk penggunaan software-nya di rumah saja, artinya di rumah gitu ya. Anda latihannya. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke mengolah skor ya. Jadi membahas dulu hasil analisis. Nah setelah itu mengolah skornya gitu saja sampai ada namanya PAN dan PAP ya itu saja sebelum kalau tidak salah 2 minggu lagi kita UAS ya. Nah kalau UAS pasti offline-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk absen jangan lupa ya diisi absennya. Oh iya ya, nggak kelihatan.